Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 532 sampai dengan 534 aku tiada waktu untuk menunggu. Dalam kantor Damian, Peter berdiri sebentar di tepi jendela Prancis, lalu duduk pada sofa di sebelahnya. Begitu memasak air, aroma kopi menguar. Aku memiliki dua pikiran. Peter menyiapkan alat pembuat kopi sambil berkata perlahan. Sampai di sini, Oscar dan Damian segera melangkah kemari dengan sikap yang sangat serius. Pertama-tama, aku pergi menemui Joko dulu, membuat dia tidak campur tangan dalam masalah keluarga Karmin dengan caraku. Asalkan Joko tidak campur tangan, hanya keluarga Nilo, aku dapat menjatuhkannya dalam waktu 3 hari. Kedua, 7 hari kemudian, menghadapi keluarga Nilo dulu, lihat apa sikap Joko. Mungkin Joko mempertimbangkan status diri, sehingga tidak akan benar-benar membantu keluarga Nilo dengan sedaya upaya. Peter membersihkan cangkir dan menuangkan air panas lagi, lalu bersandar di sofa. Setelah mendengarnya, Oscar dan Damian malah merenungkan hal ini. Kak Peter, cara kedua lebih aman. Menurutku, sekarang kita sebaiknya kurangi berkontak dengan orang dalam militer. Meskipun hanya beberapa orang yang mengenal Anda di dunia ini, berbeda dengan di dalam militer, tiada yang tidak mengenal nama Anda. Begitu berkontak, maka semua masalah akan terbongkar. Oscar berpikir sejenak, lalu memberikan pendapat. Damian berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk. Sebelum datang ke kota Mandala, dia tidak pernah bertemu dengan Peter. Namun, dia tidak jarang mendengar tentang prestasi perang Peter. Siapa yang tidak mengenal Panglima Peter dalam militer? Nama Panglima Peter dalam hati para prajurit adalah legenda, bagaikan sebuah kepercayaan bagi mereka. Peter mengangguk ringan. Dengan cara kedua, jika Joko turun tangan, terakhir tetap akan bertemu dengan Peter. Namun, setidaknya tidak akan begitu cepat bertemu. Sebab itu, cara kedua memang adalah suatu cara yang lebih aman. Bagus juga. Kalau begitu, aku tunggu beberapa hari lagi. Kehidupan dalam militer sangat membosankan. Menjalani hidup yang primitif selama 8 tahun, benar-benar tidak menyenangkan. Kebetulan dalam waktu beberapa hari ini, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh keluarga Karmin dan keluarga Nilo ini. Semoga mereka tidak mengecewakan aku. Peter tersenyum simpul sambil mengangkat poci dan menuangkan kopi. Kak Peter, serahkan padaku. Damian segera melangkah maju dan menyambut poci itu, lalu sekalian menuangkan 3 cangkir kopi. Sret. Namun, Peter malah mengulurkan tangan untuk menghalangnya, lalu menyusun 3 cangkir itu menjadi bentuk segitiga. Ini. Melihat itu, Damian kurang mengerti. 3 orang 3 cangkir, tidak boleh membentuk garis lurus. 3 cangkir 1 garis adalah tanda yang kurang beruntung. Peter menyimpan tangannya, lalu berkata dengan suara kecil. Barulah Damian mengerti, lalu mengangguk berturut-turut. Kak Peter, dulu aku pernah mendengarkannya. Salah satu hobi Tuan Besar Hasan adalah tata cara minum kopi. Kelihatannya, banyak yang beliau ajarkan kepada Anda. Oscar mengangguk secara diam-diam, lalu berkata dengan suara kecil. Apa yang beliau ajarkan tidak hanya ini. Peter tertegun sejenak, nada bicaranya mengandung pengertian yang sangat dalam. Ya, Oscar mengangguk ringan. Peter mengangkat cangkir dan mempermainkannya. Bagaimana mungkin tata cara minum kopi hanya teknik memasak kopi? Dang, dang, dang. Tepat pada saat ini, ada orang mengetuk pintu kantor. Damian agak mengerutkan kening, lalu meletakkan cangkir dan menoleh ke samping. Kalau ada masalah, pergi mencari Pak Riko. Hari ini aku ada masalah penting. Damian baru usai berbicara, suara ketuk pintu memang berhenti. Namun, kesunyian ini hanya berlangsung selama 5 detik. Bam! Seiring dengan bunyi keras, pintu kantor didobrak dengan kejam oleh seseorang. Oscar dan Damian,
Termasuk Peter juga melebarkan mata. Apakah karyawan sekarang begitu bernyali? Ternyata berani menerobos kantor CEO. Damian juga sangat murka. Ini memang pertama kali dia mencoba untuk mengatur perusahaan, sehingga sangatlah sulit. Ternyata sekarang ada orang yang berani memprovokasi kekuasaannya seperti ini. Dia tidak akan mengampuni orang ini. Damian mendengus dan langsung menolehkan kepala ke arahnya. Tidak peduli siapa yang datang, meskipun wakil CEO perusahaan, Pak Rico, Damian juga mesti memberi hukuman padanya. Namun, saat Damian melihat orang itu dengan jelas, malah tiba-tiba tercengang. Dia mengangakkan mulut, tetapi tak kunjung buka suara. Tidak hanya Damian tertegun, termasuk Oscar juga tertegun seketika. Ternyata orang yang menerobos kantor saat ini adalah Abigail. Tentu saja, Oscar dan Damian tidak asing dengan Abigail. Saat Peter bertugas dalam militer pada masa lalu, sangat menarik perhatian dan kedudukannya mencapai puncak. Entah berapa putri para senior dalam militer yang ingin menjalin hubungan pernikahan dengan Peter. Namun, Peter tidak pernah tersentuh oleh mereka. Abigail adalah pengecualian. Oscar agak mengalihkan pandangan ke arah Peter. Saat ini Peter duduk di sofa. Dia perlahan meletakkan cangkir di tangannya dan bertatapan dengan Abigail tanpa berkata-kata. Mereka bertiga tidak menduga bahwa Abigail akan menerobos ke sini. Namun, Abigail yang merasa sangat mengejutkan. Awalnya, dia datang dengan agresif dan telah membuat perencanaan untuk berbincang dengan Damian secara tulus. Selain itu, juga banyak yang ingin dia sampaikan. Namun, bagaimanapun dia tidak akan menduga, ternyata akan melihat Peter di sini. Hal ini membuat Abigail bengong dan dalam benaknya berdengung. Sontak, banyak pikiran yang melintasi benaknya. Kamu. Telapak tangan Abigail agak gemetar. Dia menunjuk pada Peter. Namun, karena dalam hatinya benar-benar kaget, sehingga tidak bisa berkata-kata. Peter juga agak mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menduga bahwa Abigail akan menerobos perusahaan Lipon secara paksa pada saat ini. Pada saat ini, dia juga tidak tahu harus menghadapi Abigail dengan status seperti apa. Jika Abigail tahu bahwa semua masalah yang dialami oleh keluarga Carmine dilakukan oleh Peter. Berdasarkan kepedulian Abigail terhadap keluarga Carmine, mungkin akan sangat benci terhadap Peter, kan? Selain itu, dalam perencanaan Peter, sekarang juga memang tidak boleh membiarkan Abigail tahu hubungan dirinya dengan perusahaan Lipon ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Awalnya Abigail ingin menemui Damian, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya mengabaikan Damian. Dalam matanya hanya ada Peter yang duduk di sofa. Peter menggerakkan bibirnya, seketika tidak bisa menemukan alasan yang cocok. Dia dapat mempertahankan suasana hati yang tenang di depan semua orang. Namun, saat menghadapi Abigail, dia mudah merasa gelisah. Nona Abigail, kami sedang mengurus masalah. Bukankah kurang sopan kalau kamu menerobos seperti ini? Damian ragu-ragu 2 detik, lalu berkata dengan suara kecil. Sementara itu, Oscar malah tidak bisa berkata-kata. Siapapun tidak tahu apa hubungan antara dia dengan perusahaan Lipon. Abigail baru perlahan tersentak, lalu mengalihkan pandangan untuk melirik Damian. Detik berikutnya, dia tiba-tiba seperti teringat, lalu langsung berjalan menuju Peter. Sret. Abigail mengulurkan tangan untuk menarik tubuh Peter, lalu memeriksa secara teliti. Ekspresi yang sangat panik dan khawatir itu membuat Peter bertiga kebingungan. Peter, apa kamu baik-baik saja? Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Ekspresi khawatir Abigail saat ini sama sekali tidak munafik. Kekhawatiran ini pun membuat Peter merasa bahwa dia tidak pernah berubah. Aku tidak apa-apa. Peter tertegun dan masih tidak mengerti maksud dari Abigail. Sret. Sementara itu, Abigail langsung merentangkan kedua lengan dan menghalang di depan Peter. Dia menoleh ke arah Damian dengan tatapan yang sangat keras kepala dan marah. Apa yang ingin kalian lakukan? Dia sudah diusir dari keluarga Carmine. Kalau ada masalah,
Kalian cari keluarga Carmine saja. Kenapa harus menangkap dia ke sini? Begitu Abigail mengatakannya, Peter bertiga akhirnya mengerti. Ternyata dia merasa bahwa perusahaan Lipon menangkap Peter dan ingin menganiayai Peter. Ini. Damian agak termenung. Kalian selalu bilang memiliki dendam dengan Peter dan memiliki dendam dengan keluarga Carmine. Dia hanya seorang yang cacat. Apa dia pernah menyinggung kalian? Meskipun mereka dendam dengan keluarga Carmine, sekarang Peter telah meninggalkan keluarga Carmine. Sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Carmine lagi. Kenapa kalian masih mau menganiayai dia? Abigail melebarkan mata dan tidak berhenti mempertanyakan Damian. Mungkin dilihat di seluruh kota Mandala, Abigail pasti adalah orang pertama yang berani berkata dengan sikap seperti ini terhadap Damian. Namun, Damian malah mendengarkan secara diam-diam, sama sekali tidak menyangkal, juga tidak berani marah sedikit pun. Peter duduk di sofa, melihat punggung Abigail. Dalam hatinya merasa sangat hangat. Selama 2 tahun ini, Abigail berkali-kali memikul kewajiban melindungi Peter. Meskipun kekuatannya tidak besar, dia juga berusaha sedaya upaya untuk melindungi Peter. Saat ini juga sama. Dia tahu bahwa sikap Abigail terhadap dirinya sebelumnya pasti bukan niat aslinya. Abigail, aku tidak apa-apa. Peter menggelengkan kepala dengan ringan, lalu berteriak dari belakangnya. Peter, kamu tidak perlu takut pada mereka. Aku berada di sini. Tiada yang bisa melukai kamu. Abigail berkata dengan ekspresi serius, tanpa menolehkan kepala. Peter menatap lekat pada punggung Abigail dan ingin berdiri, lalu memeluknya dengan ringan. Memuaskan keinginan hatinya, merangkul Abigail ke dalam pelukan. Namun, setelah ragu-ragu beberapa detik, akhirnya Peter menyingkirkan pikiran ini. Sebelum menyelesaikan masalah Joko dan keluarga Nilo, Peter masih tidak bisa boleh melakukan sesuatu sesuka hati. Peter perlahan menolehkan kepala, memberikan isyarat mata pada Damian dan Oscar. Nona Abigail, masalah ini bukan seperti apa yang kamu pikirkan. Aku hanya mengundang Tuan Peter ke sini untuk membincangkan sesuatu. Damian mengerti maksud Peter dan segera menjelaskan. Begitukah? Bagaimana mungkin Abigail percaya pada Damian dan segera menoleh ke arah Peter sambil bertanya. Begini, mereka tidak melakukan apa-apa padaku. Peter tersenyum simpul. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ternyata dirinya agak menyukai perasaan saat dilindungi oleh Abigail. Selama ini, dia yang melindungi orang lain. Dia yang melindungi negara. Di dunia ini, satu-satunya orang yang melindungi dia adalah ayah angkatnya, Joko Kuncoro yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Abigail telah menjadi orang terakhir yang melindungi dia tanpa pamrih. Nona Abigail, begitulah. Aku adalah pengawal Tuan Peter. Dengan aku di sini, tentu saja tidak akan membiarkan dia mengalami luka sedikit pun. Oscar juga segera buka suara dan berdiri di belakang Peter. Abigail agak tertegun, lalu wajahnya agak merah tersipu. Saat ini dia merasa sangat canggung. Seolah-olah dia cinta dia telah bertepuk sebelah tangan. Maaf. Abigail agak menggertakkan gigi dan tidak tahu sedang meminta maaf terhadap siapa. Setelah mengetahui bahwa perusahaan Lipon tidak menganiayai Peter, Abigail agak ragu-ragu sejenak. Lalu, kelihatannya dia ingin memutuskan hubungan dengan Peter. Boleh tahu apa tujuan Nona Abigail kemari? Damian menuangkan segelas air untuk Abigail, lalu bertanya dengan suara kecil. Presdir Damian, sebenarnya apa yang telah keluarga Carmine lakukan sehingga menyinggung perusahaan Lipon? Hari ini aku mau berbincang dengan Presdir Damian. Abigail menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Damian dengan sangat serius. Beberapa hari lagi keluarga Carmine akan mengetahui hal ini. Damian melirik Peter, lalu menjawab lagi. Tapi aku sekarang hanya ingin tahu. Kalau keluarga Carmine membuat kesalahan, kami pasti akan mengakuinya. Tapi sekarang kami sama sekali tidak tahu apa kesalahannya. Perusahaan Lipon sangat berkuasa. Kami juga tidak mampu bersaing dengan perusahaan Lipon. Tapi,
Segala sesuatu harus ada batasnya. Kalau keterlaluan menindas keluarga Carmine, meskipun kita gagal, juga pasti akan membuat perusahaan Lipon membayar sejumlah harga. Abigail berdiri tegap dan berkata dengan tegas. Bisa dikatakan bahwa hari ini Abigail benar-benar telah mengorbankan segalanya. Apabila dia gagal dalam perbincangan ini, maka dia harus menerima usulan dari keluarga Carmine untuk bersama dengan Carlo. Dia tidak ingin menerima hal ini. Sebab itu, tidak sampai saat terakhir, dia pasti tidak akan pasrah. Nona Abigail, apa kamu sedang mengancamku? Damian tertegun sejenak dan agak mengerutkan kening. Sekarang dia berbicara terhadap Abigail dengan status sebagai CEO perusahaan Lipon. Sebab itu, dia tidak akan terlalu menoleransi Abigail. Aku tidak berani. Keluarga Carmine juga tidak berani. Hanya saja aku mau memberitahu Presdir Damian tentang sikap keluarga Carmine. Sementara itu, aku ingin bermohon pada Presdir Damian dengan tulus agar memberi satu kesempatan kepada keluarga Carmine. Memberi satu kesempatan untuk mengakui kesalahan kepada kami. Memberi kami satu kesempatan untuk bertahan hidup. Abigail memperlambat nada bicara, disertai dengan nada meminta belas kasih. Damian agak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Setelah saling bertatapan dengan Peter selama beberapa detik, barulah dia mengalihkan pandangan. Nona Abigail, pulang saja. Terdapat banyak hal yang tidak sesederhana seperti apa yang kamu pikirkan. Nona Abigail boleh tunggu beberapa hari dulu. Damian menatap Abigail dan mengusirnya dengan suara kecil. Tapi aku tidak ada waktu untuk menunggu. Abigail malah menggelengkan kepala dengan ringan dan berkata dengan gigi terkatup. Nyonya besar Andrea memberi dia waktu 2 hari, menyuruh dia untuk menyelesaikan masalah ini. Apabila gagal, keluarga Carmine akan memaksa dia untuk bersama dengan Carlo. Bagaimana mungkin dia memiliki waktu untuk menunggu? Setelah selesai berbicara, Abigail menatap Damian dengan sangat serius. Ekspresi matanya terdapat ketulusan, permohonan dan harapan terakhirnya. Jika berhasil dalam perbincangan ini, meskipun dia tidak dapat mengendalikan nasibnya di masa depan, setidaknya tidak perlu berkompromi untuk menikah dengan Carlo. Jika gagal, mulai hari ini, nasibnya tidak dapat ditentukan oleh dirinya lagi. Semuanya akan dikendalikan oleh keluarga Carmine. Sementara itu, dia hanya bisa menerimanya. Mendengar itu, Damian terdiam beberapa detik lagi. Kalau memberi Nona Abigail satu kesempatan untuk meninggalkan keluarga Carmine. Kesempatan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga Carmine. Apa Nona Abigail akan menerimanya? Damian perlahan menggerakkan matanya, lalu menatap Abigail dengan penuh arti. Apa maksudnya? Mendengar itu, Abigail tertegun dan bertanya dengan agak bingung. Mungkin Nona Abigail akan mengerti maksudku. Ekspresi wajah Damian tetap tidak berubah dan bertanya sekali lagi. Saat ini, Abigail sama sekali tidak tahu maksud dari kata-kata Damian. Dia berpikir bahwa mungkin maksud Damian adalah boleh mengampuni Abigail, tetapi tidak akan mengampuni keluarga Carmine. Aku adalah anggota keluarga Carmine. Abigail terdiam beberapa detik, lalu menggertakkan gigi sambil berkata, kalau begitu tidak perlu berbincang lagi. Perusahaan Lipon selalu melakukan segala sesuatu sesuai perencanaan. Lebih tidak akan mengubah perencanaan dirinya karena orang tertentu. Kata-kata Damian terdengar sangat tegas, sama sekali tidak tergoyah. Di sisi lain, sampai di sini, Abigail sudah mengerti. Masalah ini sudah tiada ruang untuk bernegosiasi. Berdasarkan status Damian, dia harus menepati apa yang telah dia katakan, tidak boleh mengubah sesuka hati. Namun, jika menyuruh Abigail pasrah begitu saja, dia pasti sangat enggan. Melihat ekspresi Abigail yang tidak berdaya, dalam hati Peter merasa sangat sakit. Dia benar-benar agak sakit hati. Namun, dia juga tahu bahwa daripada sakit dalam jangka panjang, lebih baik sakit dalam jangka pendek. Jika tidak mengimplementasikan perencanaan ini, mungkin seumur hidup Abigail akan berlangsung dengan sengsara.
Abigail, kita pulang saja. Peter memanggil Abigail, juga mulai menasihatinya. Abigail perlahan membalikkan badan dan menatap Peter dengan tatapan yang rumit. Dia hendak memberitahu Peter bahwa jika hari ini mereka pulang begitu saja, nasib Abigail akan sepenuhnya ditentukan. Sementara itu, dia dan Peter tidak akan memiliki kesempatan untuk bersama lagi.